wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan tegakkanlah salat dan keluarkan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apa yang kalian lakukan dari semua kebaikan-kebaikan, tajiduhu indallah, maka kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang telah kalian lakukan. Wastaghilu ayyuhal mu'minun bi'ada'i shalah ala wajhiha sahih wa i'ta'i zakah al-mafruḍah wa'lamu anna kulla khairin tuqaddimunahu li anfusikum tajidunahu sawabahu indallah. Dan sibukkanlah dirimu wahai orang-orang yang beriman dengan menegakkan salat yang sahih, yang benar. Jadi kita diperintahkan untuk menegakkan salat yang benar sesuai petunjuk Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan kepada kita bagaimana cara salat yang benar, ya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ya. Maka kewajiban seorang muslim untuk mempelajarinya, memahaminya, kemudian mempraktekannya. Di mana Nabi telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian telah menyaksikan aku menegakkan salat. Bahkan mengajarkan salat, Nabi sampai naik di atas mimbar. Ya, Nabi di atas mimbar agar kaum muslimin yang ada jauh dari Nabi, yang saf yang di belakang, mereka bisa menyaksikan bagaimana Nabi salat. Ketika Nabi tidak sujud, Nabi turun dari mimbar. Ya, jadi mimbar yang digunakan Nabi kita Muhammad SAW itu dalam 3 tingkat. Ya, tingkat pertama, ya, naik lagi tingkat kedua, 3 untuk duduk. Ini mimbar yang sunnah. Ya, jadi mimbar yang sunnah itu 1, 2, 3 untuk duduk. Maka Nabi, ya, beliau ketika takbiratul ihram, ya, sampai ruku, sampai i'tidal di atas mimbar. Apa tujuannya? Supaya kaum muslimin yang jauh di belakang sana bisa melihat bagaimana Nabi menegakkan salat. Ketika beliau mau sujud maka turun, ya, dengan mundur. Kemudian baru sujud, selesai berdiri langsung naik lagi di atas mimbar. Dan itu diulang-ulang, ya, mulai rakaat yang pertama sampai rakaat yang keempat. Apa tujuannya? Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, aku lakukan semacam itu supaya kalian bisa melihat bagaimana praktek aku sholat, dan supaya kalian bisa menyontoh, ya, sholat yang seperti yang telah aku ajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli, maka sholatlah kalian seperti kalian telah menyaksikan aku menegakkan sholat. Ya. Kemudian wa ita'iz zakat al-mafruḍah, sekaligus kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat yang wajib. Zakat yang wajib itu ada 2. Yang pertama zakatul fitri. Ya, kalau kita ngomong zakat fitrah, ya, itu dikeluarkan ketika selesainya Ramadan dan bisa dikasih dispensasi sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Maka orang yang menangani zakat fitri atau zakat fitrah, orang yang ngerti. Kadang-kadang hari ke-15 dari Ramadan sudah dibagikan, nggak sah itu, batal itu. Ya, kadang-kadang di sekolah itu, ya, anak-anak sekolah suruh zakat fitri. Ya, begitu hari ke-14 waktu mau libur dibagikan, ya kan? Itu batal, nggak sah itu. Mengapa? Karena belum waktunya. Seperti dengan sholat duhur jam 10, mana ada yang membolehkannya, ya? Tapi kita dikasih dispensasi untuk keluarkan zakat itu sehari atau 2 hari sebelum Lebaran. Apa tujuannya? Supaya memberikan kesempatan kepada amil zakat untuk memberikan zakat, ya. Makanya dalam sholat Idul Fitri ini sedikit disiangkan. Apa tujuannya? Tujuannya supaya memberikan waktu yang lebih lapang untuk orang keluarkan zakat fitrinya, ya. Karena kalau zakat fitri dikeluarkan setelah sholat itu shadaqatun minas shadaqat, itu hanya sedekah biasa, bukan zakat fitri. Bisa paham, ya? Adapun untuk Idul Adha
itu lebih dipagikan. Apa tujuannya? Supaya ada kesempatan bagi kita yang mudhahi, orang yang berkorban, untuk memberikan waktu yang lebih lapang untuk menyembelih hewan kurbannya. Maka kalau adha lebih dibagikan, kalau fitri lebih sedikit disiangkan. Contoh misalnya kalau adha jam 6, maka fitri paling enggak jam 7, ya, atau mungkin setengah 7, itu sunnah. Ya, jangan dibarengkan. Kalau fitri jam 6, adha jam 6, ya, kurang nyunah, ya. Yang nyunah itu kalau adha lebih dibagikan supaya ada kesempatan untuk menyembelih korbannya. Adapun fitri lebih disiangkan supaya memberikan kesempatan. Mungkin ada yang belum zakat fitri, keluarkan zakat fitrinya. Mengapa? Karena ketika dikeluarkan setelah sholat itu bukan zakat, tapi shadaqatun minas shadaqat, ya. Kita diperintahkan untuk keluarkan zakat yang mafruḍah, yang wajib. Yang pertama zakat fitri, yang kedua ada zakatul mal, zakat mal, ya. Zakat mal ini rinciannya sangat banyak. Zakat mal berkaitan dengan dagang, ini termasuk zakatut tijarah, dagang, ya. 2,5% dari hartanya ketika sudah sampai nisab. Berapa nisabnya? Nisabnya adalah ketika telah mencapai 20 dinar atau 200 dirham. Dan 20 dinar ini MUI menetapkan 85 gram emas murni. Sekarang misalnya emas murni berapa? Misalnya 1 juta misalnya, ya. Ketika modal sudah 85 juta maka wajib zakat. 2,5% dari harta tersebut, ya. Ketika emas baru 5 juta berarti belum ada zakat. Dia hanya infak dan sedekah. Ya. Ada ini mungkin, ya, selain dagang mungkin tanam-tanaman, ya. Jadi zakatun nabat adwan zar'ah, ya. Zakat tanaman itu setiap panen. Jadi bukan 1 tahun sekali, ya. Misalnya Lumajang ini panen padi 3 kali, berarti zakatnya 3 kali, ya. Jangan dikeluarkan 1 tahun sekali, ya. Jadi kalau zakat ziraah tanaman itu panennya, ya, zakatnya setiap panen, ya. Adapun, ya, zakat harta temuan, kalau bahasa kita ini harta apa namanya itu? Karun. Harta karun, ya. Maka zakatnya adalah 20%. Ya, jadi kalau kita menemukan 1 kilo emas, ya, berarti zakatnya adalah berapa? Dibagi 5 1 kilo, ya. 1 kilo dibagi 5, 2 on. Ya. 2 on untuk dikeluarkan zakatnya. Adapun tambang maka 2,5%. Ya, nanti akan kita jelaskan rinci berkaitan dengan kitab zakah. Ini kita bahas waktu, ya, pembahasan kitab tafsir. Jadi tidak perlu sedetail itu. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan semua kebaikan-kebaikan yang telah kalian lakukan tajiduhu indallah, maka kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Jadi ketika kita beramal dengan amal yang saleh, betul-betul ikhlas, sekaligus menyontoh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala tersebut. Innallaha bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan.